Mega tidak masuk dalam Best Seven V-League. Hal ini pun langsung menjadi perbincangan panas di kalangan fans Korea, mengingat penampilan Mega semasa berseragam Chung Kwan-chang begitu berkontribusi atas rekor kemenangan 13 kali beruntun tim dan keberhasilan Chung Kwan-chang lolos ke babak final dan mendapatkan juara kedua. Seperti inilah komentar fans Korea. Fakta bahwa Mega dikeluarkan dari posisi 7 menunjukkan bahwa itu tidak adil. Dengan adanya Mega, penonton voli meningkat, tetapi Federasi Voli yang tidak mengakui hal itu adalah pihak yang salah. Mega yang sampai akhir membuat Hengku, Kim Yeon Kong, dan Korea berada dalam ketakutan ekstrim seperti Hannibal di zaman Romawi. Jika kita membandingkan kontribusi Mega terhadap tim, dia jelas satu tingkat di atas Silva. Tim Silva saja hanya nyaris terhindar dari posisi juru kunci. Tidak masuk akal, Mega tidak ada di Best Seven. Pantas saja para penggemar marah. Sebenarnya Mega juga pantas menerima gelar MVP, tapi karena harus mempertimbangkan kontribusi Kim Yeon Kong di V-League dan menjaga perasaan, akhirnya tidak diberikan. Mega juga tidak dimasukkan ke Best Seven karena Silva masih akan bermain musim depan. Jadi tidak diberi ke Mega. Keadilan dan sportivitas dalam olahraga sudah tidak ada artinya lagi. Katanya ada tim juara, jadi kenapa Mega yang harus jadi MVP? Omong kosong yang tidak masuk akal. Mega adalah penentu set yang membuat bahkan fans tim lawan menahan nafas saat menontonnya. Seluruh dunia tahu bahwa Mega adalah yang terbaik. Musim ini siapapun yang melihat pun tahu bahwa Mega lebih baik dari Kim Yeon Kong. Memang ini musim pensiun Kim Yeon Kong, jadi bisa dimaklumi kalau dia diberi MVP. Tapi apakah masuk akal Mega tidak mendapatkan satu pun penghargaan? Alasan Silva bisa mendapatkan MVP putaran ke-6 adalah karena Kim Yeon Kong dan Mega sedang beristirahat dari tim pada putaran itu. Jangan lupa juga bahwa tim Silva mencatatkan 14 kekalahan beruntun di musim reguler. Bukankah sebenarnya Mega adalah es sejati Chung Kwan-chang? Dibandingkan Bukirik, Mega lah yang memimpin kesuksesan Chung Kwan-chang musim ini. Saya benar-benar tidak mengerti. Semoga Mega semakin sukses di Indonesia. Kalau mempertimbangkan semua aspek, itu jelas bukan Kim Yeon Kong. Penghargaan itu hanya punya makna sebagai penutup yang indah bagi pemain yang pensiun. Sepertinya kedepannya takkan ada lagi pemain seperti Mega. Melihat Mega di kursi roda seperti melihat sejarah kelam dari sistem voli Korea yang hanya mengandalkan satu pemain, tidak memperpanjang kontrak adalah pilihan terbaik. Kesimpulan dari sistem Molbang, pemberian beban berlebihan ke satu pemain hanya menghasilkan cedera, tidak ada yang lain. Ini alasan mengapa voli Korea tertinggal dan menjadi seperti katak dalam tempurung. Semua ini terbukti jelas dalam kasus Mega. Semoga semua pemain voli selalu berhati-hati agar tidak cedera. Seorang profesional seharusnya bisa menjalani karir yang panjang, sehat, dan tetap bisa menghasilkan uang tanpa cedera. Sejujurnya tanpa memandang kuota Asia atau apapun, Mega adalah pemain asing terbaik sepanjang masa. Bahkan saat Chung Kwan-chang menang musim ini, tidak ada yang bisa membantah itu. Tapi ada aturan yang mengharuskan memberikan penghargaan selain gaji. Apa yang kurang itu memang kurang, tapi itu bukanlah hal yang seharusnya diharapkan. Pertandingan kelima juga harus diselidiki. Jelas ada konspirasi untuk membuat Kim Yeon Kong yang akan pensiun menang. Ini benar-benar kesalahan besar kan? Sebenarnya Mega yang seharusnya menerima MVP tidak bisa begitu saja membungkuk seperti itu. Bukan hanya dalam voli, tapi semuanya seperti itu kan? Semua orang juga tahu. Gila, Mega harusnya masuk menggantikan Pichi atau Bukirik. Ini siapa yang memilih? Mega adalah MVP voli yang busuk. Jadi voli Korea memang sudah rusak. Aneh, saya merasa tidak ingin menonton upacara penghargaan atau pensiun Kim Yeon Kong. Saya bahkan tidak menonton video YouTube tentang itu, dan sekarang saya tahu alasannya. Dari dulu, voli Korea memang terkenal karena mengeksploitasi pemain asing. Seharusnya sejak awal penghargaan itu dibatasi hanya untuk pemain domestik, jadi tidak akan ada kontroversi seperti ini. Sepertinya semua penggemar yang mendukung Mega akan hilang. Alasannya jelas kan, Mega pergi, Silva tetap. Apakah ini pengaruh dari GS Caltex? Kalau Silva tidak memperpanjang kontrak, Mega pasti masuk Best Seven, 100.000%. Mega hanya melakukan serangan, sementara Bukirik fokus pada servis. Bukirik juga berkontribusi dalam menerima bola. Sebanyak apapun dipikirkan, Silva memang lebih tepat. Dengan banyaknya penghalang, dia berhasil menjadi pencetak poin terbanyak. Mega, di sisi lain, mendapatkan keuntungan dari pembagian peran dengan Bukirik, Chung Ho-young, dan lainnya, yang membuat persentase serangannya lebih tinggi. Tim GS Caltex, meski hanya dengan Silva, tetap bisa meraih hasil yang luar biasa. Coba bayangkan, jika Mega dan Silva ada di Chung Kwan-chang, siapa yang akan dipilih sebagai pemain sayap atau OP? Mungkin Mega akan bermain sebagai pemain luar.
Bukan seorang ahli voli, tapi jika dibandingkan di posisi oposit, Silva lebih unggul dari Mega. Posisi oposit dan outside hitter memang memiliki peran yang berbeda. Mega, berapa banyak dig yang dia lakukan per set, bahkan menerima bola saja tidak. Kontroversi ini justru dibuat oleh orang-orang Indonesia. Jika Mega diberikan posisi menggantikan Silva, itu juga akan jadi masalah, bukan? Silva tidak ada di base 7. Pemain yang mencetak 34 poin di usia 37 tahun mungkin hanya Kim Yeon Kong, sementara Mega masih berusia 25 tahun, jadi bagaimana bisa dibandingkan? Omong kosong saja. Kenapa dibilang dimanfaatkan? Di Indonesia, gaji seperti itu tidak ada artinya. Orang-orang ini malah memecat pelatih Sinteyong yang sudah bekerja dengan baik dan mendengarkan omong kosong. Itu yang dimanfaatkan. Kim Yeon Kong tentu saja layak jadi MVP. Meskipun Mega orang Korea, gelar tertinggi bukan miliknya. Kim Yeon Kong yang membawa kemenangan. Saya tidak mengerti apa yang kalian bicarakan. Mega kalah dalam posisinya dibandingkan Silva. Silva sudah mencetak lebih dari 1000 poin, sementara Mega baru 800 poin. Apa Mega sudah bermain bagus untuk kota Asia? Menggunakan popularitas? Mega yang bermain bagus di Korea membuat popularitasnya naik. Apakah dia sudah terkenal ini sebelumnya? Di Indonesia, voli juga bukan olahraga utama. Kalau ini tidak diperbaiki dengan benar, saya akan melaporkannya sebagai penyebaran informasi palsu ke Federasi Voli dan juga melaporkannya sebagai informasi salah di postingan.